Tapi kalau kita melakukan refresh, kita lihat apa yang terjadi. Done. Ini adalah build branch. Pernah nggak kamu pengen ngerubah sesuatu, tapi takut ngerusak yang udah ada, kayak hidup atau project kita? Dan kali ini, kita belajar bikin versi bayangan dari website kita, biar bisa eksperimen tanpa takut ngancurin yang udah jalan. Special request dari Bro San MLB tentang gimana cara bikin build branch tanpa ngerubah main branch pada GitHub. Gue Raven and lo lagi nonton Code 5. Oke, so kita akan buka GitHub kita dulu teman-teman. First kita pergi ke GitHub. Oke, and then nih GitHub gue ya. Gue udah login. Di sini gue udah bikin repository buat yang contoh kemarin sebenarnya, tapi gue bakal bikin yang baru. Di sini gue pakai nama apa ya? Brute Force CSS3 new gitu aja ya. Already exist. No kan? Udah, kita tinggal scroll create repository. Oke, ini udah ada kan teman-teman? Ini udah ada ya, kita disuruh buat commit create new repository on the command line, and then gua bakal nyontohin gimana caranya kita bisa menghapus main branch dan juga build branch tanpa build branch itu mengganggu main branch. Gue mulai dari gua bakal buka foldernya. Nih ya, ini folder gua nih, kemarin gua udah bikin. Dan di sini gue bakal bikin baru teman-teman. Jadi dari folder ini kita klik kanan, pastikan kalian udah nginstal yang namanya Git Bash teman-teman. Jadi gue di sini tinggal open Git Bash here. Lalu kita udah diarahkan ke folder tempat kita akan membuat project kita yang akan kita push ke GitHub. Ya udah, di sini kita tinggal ketikkan teman-teman git clone. Kalian tinggal copy aja. Kalian pergi ke Git Bash kalian lagi. Ini udah git clone kan, Ctrl V. Anjay, nggak bisa. Yaudah teman-teman, ini kita tulis aja ya, https github.com. Ini username kalian ya, karena username gue Dragonhive ya, tulis aja Dragonhive. Kemudian nama repository baru yang udah kita buat barusan, brute force css3 new.git. Oh gue salah ya, git clone. Nah yang ini dia. Warning, you are about to have cloned an empty repository. Oke. Ini udah ada kan? Ini baru, tadi nggak ada bro. And then sekarang kita pindah ke repository kita teman-teman. CD ya, change directory brute force minus css3 new. Oke, kita udah masuk ke main branch dari brute force css3 new. And then sekarang kita akan membuat HTML-nya, sederhana aja ya. Ini kan kita bikin main branch-nya teman-teman. Misalnya kita bikin A1, this is main branch gitu ya. HTML 1, udah gitu aja. Kita tutup. Nah, kita kasih lebih dari ini, artinya kita membuat file HTML teman-teman. Ini ya, index HTML. Maksudnya artinya kita membuat file HTML. Oke. Kita enter. Udah, ini kita bikin file HTML teman-teman nih. Tuh, itu adalah cara sederhana. Nih, nanti jadinya gini. This is main branch ya, ini ya gampang aja lah. Ini untuk pertama aja. And then kita git, kita kasih inisialisasi teman-teman. Kita git init. Oke, kemudian kita git add. Kita artinya mengpush ya. Kita menambahkan semua yang ada di folder ini ke dalam repository kita teman-teman. Kita enter aja. Kemudian kita git commit. Git commit -m initial commit on main. Nice. And then kita masuk ke git branch ya. Kita git branch -m nya besar teman-teman ya, kapital main. Ini kayaknya kepanjangan jadi gua copy aja dari sini, semoga bisa ya, karena tadi nggak bisa di copy. Kita push aja. Git push -u origin main. Oke teman-teman, kita udah berhasil. And then coba kita refresh aja ya. Di sini kita refresh. Ini udah ada. Raven, terus gimana sih cara ngebuka websitenya? Karena kan
Gua nggak tahu ya, gue baru pertama. Oke, jadi kalian pergi ke setting teman-teman. Secara kan kita nggak tahu URL-nya mana ya. Kita pergi ke patch, and then, nah teman-teman, dari sini kita mesti ganti non ini ke main branch /root, kita save. Gua nggak mau custom domainnya sih. Kita coba dulu ke branch kita, kemudian kita ke repository kita, publik ya, ini udah ya. Ke setting lagi, ke patch-nya lagi. Nah, ini udah keluar kan? Your site is live at https dragonhave bla bla bla. Kita visit site. Nah, ini adalah main branch kita teman-teman. Dan pertanyaan dari Bro Sans MLB adalah, gimana kita bisa membuat build branch yang artinya branch sementara teman-teman, tanpa mengganggu main branch ini teman-teman. Jadi misal kayak, oh gue pengen bikin website cadangan gitulah, sebelum mengupgrade-nya ke permukaan, sebelum menjadikannya menjadi main branch. Nah, so yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke git branch kita lagi, kita akan membuat build branch. Gimana caranya? Kita git checkout -b build. C, kalian sekarang pindah ke build. Gue gedein dah. Nih ya, build. Nah, jadi kalau misalkan kita kan udah masuk ke build branch nih teman-teman. Di build branch kita sendiri, nih gua refresh ya. Di sini udah ada HTML. Ya, jadi kita akan mereplace HTML ini dengan file yang baru, yang lebih keren gitu loh. Misalkan kita pengen membuat suatu tampilan yang emang keren UI-nya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan, Ref, kan kita udah bikin main branch-nya nih. Udah ada HTML-nya nih sebelumnya. Kalau misalkan kita bikin baru, bukannya itu malah nge-replace dan ngubah main branch-nya. Secara offline di folder kita yang terjadi emang gitu. Tapi kalau di GitHub itu beda lagi. Itu karena kita mengepushnya, kita mendeploynya di main branch, bukan di build branch. Jadi kalau kita ganti file HTML-nya di sini, itu nggak akan ngaruh ke main branch-nya yang ada di GitHub. Sebelum kita mengcompare pull request and compare, itu nanti bakal gue jelasin. Di sini gue bakal langsung ngedit aja filenya teman-teman. Nih ya, gue buka VS Code kita. Gue buka baru aja. Nah, kita ambil filenya ini aja. Kita select folder. Ini file HTML-nya yang tadi ya, yang sederhana. Gue juga udah nyiapin kok, biar nggak kelamaan. Ini gue copy aja. Kita pastein di sini. Gue bikin file baru namanya style.css. Kita copy, kita pastein ke file kita yang sekarang. Nah, udah. Nah, ini udah menjadi build branch ya teman-teman, tanpa mempengaruhi main branch. Sekarang kita tinggal nge-push lagi. Kita push lagi teman-teman. Gimana caranya? Kita git add. Ingat, kita melakukan git add itu di dalam build branch ya, tidak di dalam main branch. Jadi aman-aman aja. Ini kan will replace. Oke. Tinggal kita git commit. -m adding new style of CSS3. Nice. And then di sini kita apa? Ketik git push -u origin build. Kalau di atas kita kan ini. Nah ini kan kita git push -u origin main. Di sini kita git push -u origin builds teman-teman. Nice. Ini udah berhasil. Sekarang kita coba buka di browser kita. Bukan yang ini ya. Nih kita buka ke akun kita lagi, repository kita lagi. Ini di sini ada tulisan kan, compare and pull request. Ini artinya kalau kita mau ngegabungin teman-teman. Misalkan branch yang tadi tuh yang kita bikin baru itu mau digabung ke main branch. Jadi dijadikan main branch teman-teman ya. Tapi di sini kan kita cuma pengen ngelihat aja. Itu kan yang dimaksud sama teman kita. Kita cuma pengen ngelihat aja, nge-compare aja ya. Jadi kita pergi ke setting, kita pergi ke patch. Nah, di branch ini teman-teman, kita mesti ubah ke build. Oke, ini udah kita ubah ke build ya.
Kita save teman-teman. Done. Kita tunggu dulu sekitar 1 menit. Oke, kayaknya udah bisa ya mungkin ya. Kita visit site aja. Lihat, masih sama kan? Tapi kalau kita melakukan refresh, kita lihat apa yang terjadi. Done. Ini adalah build branch, di mana kita membuat simulasi dunia bayangan untuk pengujian sistem. Di sini yang gue tekankan adalah build branch itu tidak akan mengubah main branch. Jadi kita tetap bisa membuka main branch tanpa menghilangkan build branch-nya juga. Dan kita tetap bisa menggabungkan keduanya kalau kita mau. Coba kita ubah lagi deh ke main branch. Ya udah, kita pergi aja ke setting, kita pergi ke patch. Kita ubah lagi ke main lagi teman-teman, kita save. Lalu apa yang mesti kita lakuin ya, sorry. Coba kita visit site lagi. Kita refresh. Nah, benar kan? Ini jadi main branch lagi teman-teman. Oke, jadi segitu aja teman-teman ya penjelasan dari gua gimana cara membuat build branch dan mendeploynya tanpa mengganggu main branch sebelum kita gabungkan menjadi satu. Coding itu bukan cuma soal ngetik baris demi baris. Coding itu cara kamu ngelindungi yang udah ada sambil nyiapin ruang buat hal baru. Jangan takut buat bikin cabang kayak build branch, karena kadang satu-satunya cara buat bisa tumbuh ya dengan misah dulu. Gak bisa semuanya lo jadiin satu. Misalnya nih, lo pengen bikin usaha, lo resign dari kerjaan lo, lalu lo bangun semuanya dan berharap itu berhasil. Ya gak semudah itu, karena halangan dan tantangan itu selalu ada dimanapun kita berada. Jadi ya lebih baik lo gak usah resign dulu. Lo sambil bekerja di perusahaan lo, sambil bikin usaha. Apa lah, malah jadi bahas usaha nih. Oke, pokoknya gitu aja teman-teman. And kalau kalian masih ada yang pengen dibicarain, pengen didiskusiin, langsung aja ketik di kolom komentar. Gue pasti bakal balas walaupun mungkin lumayan lama ya. Tapi gue pasti bakal balas kok. And kalau kalian suka video ini, jangan ragu buat share ke teman kalian. And then gue Raven stay safe because no system is safe.